semua lagi dengerin podcast Awal Minggu bareng gue Adriano Kalbi. Sekarang sudah 1 tahun sejak diperingatinya Corona masuk ke sini. Gue mau ngomong apa ya? Gue berharap kalian semua sehat-sehat aja. Nggak ada keluarga yang sakit atau meninggal karena Corona. I don't know, ada nggak sih pendengar kita? Pendengar gue. Yang lain tuh nggak terlibat, yang lain pendengar juga, jadi nggak bisa kita pendengar gue. Emang ya apa namanya? Ya, gue sih nggak tahu ya ini sampai kapan lagi vaksin udah mulai ada dan bapak-bapak gue jadi bapak-bapak mulai ngantri-ngantri vaksin karena habis nakes tenaga kesehatan. Nggak tahu kenapa habis nakes tiba-tiba tahanan KPK yang divaksin. Karena gue yakin kenapa tahanan KPK yang divaksin, karena gue yakin pejabat lain juga banyak yang duitnya nyangkut di situ. Jadi daripada orangnya mati duitnya nggak keluar nih. Kita semua tahu kan bahwa semua yang ada di situ adalah kambing hitam dari sebuah kejahatan, karena tidak mungkin korupsi MM-an itu hanya satu orang yang mengerjakan gitu. Maksudnya pasti banyak clearance gitu. Dan pasti ada duit yang ini dan mereka cuma kambing hitam. Jadi makanya kalau dia yang dituduh sih berat menurut gua. Ya itu dia kenapa dia perlu diselamatin, karena dan kenapa bukan lo, karena duitnya pemerintah nggak ada yang nyangkut di lo. Coba kalau ada pasti lo dulu. Aduh. Vaksin tuh, gue nggak ngomongin apa sih. Gue bentar, gue nyari berita nih. Gimana ya? Emang karena harga nyawa manusia tuh beda-beda. Dia diprioritaskan ya, kan lu tahu, karena banyak orang-orang penting yang duitnya ada di sana. Lalu apa lagi ya? Gue nggak tahu sih di sekarang tuh rasanya kayak apa gitu, maksudnya apakah kita sudah terbiasa dengan ini? Yang jelas sih gue udah mulai work on yourself, self improvement, diet, menyumbang baju, itu hal-hal yang gue lakuin karena kalau enggak gue juga bisa sinting. Tapi sisanya ya gue nggak tahu sih. I really don't know ini ujungnya di mana. Gue di sebelum-sebelumnya mungkin nggak tahu ini udah tayang apa belum ya, tapi kayak bakal berapa bisnis yang mati gue juga nggak ngerti. Mungkin yang ekonominya kurang beruntung udah mati dari kapan-kapan tahu, sedangkan kita masih kayak ya lo masih bersyukur aja deh, pokoknya lo bersyukur ya. Kalau lo masih punya pekerjaan lo bersyukur. Kalau lo masih bisa melanjutkan studi lo bersyukur. Kalau pasangan lo belum ninggalin lo bersyukur. Karena banyak banget yang nggak punya pekerjaan dan ditinggal pasangannya atau tidak sanggup meninggalkan pasangannya, KDRT jadi meningkat. Betul angka kematian cuma 38.000 atau berapa? I don't know the facts. Tapi coba yang menderita tuh berapa banyak gitu. Gue tuh cuma nggak percaya gitu tahanan KPK kenapa dapat vaksin duluan. Itu golongan yang lebih baik ditungguin mati daripada berubah. Tinggal tungguin mati, tapi karena ya duit orang banyak nyangkut di sana ya, jadi gimana? Gue tuh selalu penasaran gimana cara mereka menentukan siapa yang harus take the fall, you know? Lo aja ke penjara, kenapa gua? Ya lu waktu korupsi ini kan tugas lu paling dikit tapi nama lu ada. Lu tau kan yang ke penjara tuh ternyata kayak waktu mahasiswa kerja kelompok tapi yang dia paling sedikit nyumbang tapi nilainya mau sama, dan orang itu yang masuk ke penjara. Gue percaya banget tahanan-tahanan koruptor itu adalah
orang-orang yang tugas kuliah cuma namanya nebeng di regunya doang tanpa kontribusi apa. Mau nggak mau ya dia harus masuk penjara. Jadi kalau lo mau korupsi ya make sure lo melakukan andil yang besar. Karena kalau lo melakukan andil yang besar, gue rasa temen-temen lo nggak pengen nyemplungin lo. tapi kalau emang ya lu cuma nebeng kena cipratan, ya Andi aja lah, orang Andi nggak ngapa-ngapain, lu juga nggak ngapa-ngapain. Enggak, gue masih pakai, gue ada rekening waktu itu nyiapin tas buat cash, terus ngelempar ke ini, gue masih ada. Coba si Andi apa kontribusi itu? Gue rasa ada perdebatan kayak gitu ya. Siapa yang bisa masuk duluan? Tapi tenang aja, udah lu masuk deh, pokoknya keluarga lu aman. Nanti kalau lu divaksin duluan, semua kayak gitu. Itu duluan pasti di tahanan-tahanan gitu nungguin kayak, lu nama gue masuk vaksin kayak nama anjing nih, katanya temen-temen gue bakal jagain gue, mana ngepet nih gue. Oh ternyata ada, alhamdulillah temen gue masih inget-inget gue. Dah, gue let's lanjut ke pertanyaan. Nikah muda dan perselingkuhan, oke ini seru nih. Halo bang, gue langsung aja mau nyeritain soal judul gue. Gue udah nikah baru 1 tahun berjalan. Ya Allah. Menikah Februari 20. Menikah di Februari 2020. Abis itu corona kan. Pas banget sebelum corona masuk Indonesia. Gue nikah di usia middle 23. Istri gue di awal 22. Ya ampun. Gue nikahin dia karena kita satu prinsip, ada beberapa hal soal masa depan dan manajemen diri, manajemen uang dan lainnya itu ke satu pemikiran. Tapi soal fisik gue hanya menyukai dia mungkin 60-70%. Anjing, gaya banget lo, kayak paling keren aja. Bangsat. But gue tetap suka fisiknya meskipun tidak 100%. Wah lo orangnya tentang lo semua gini ya. Yang berarti fisik dia bukan idaman gue 100%. Iya gue ngerti apa artinya 60%, anjing lo. Itu namanya lu gak 100%. Lu nulis nih ya, gue hanya menyukai dia mungkin 60-70%. But gue tetap suka fisiknya meskipun tidak 100%. Ya lu ngulang, ya emang yang pertama juga itu 60-70 itu jelas tidak 100%. Yang berarti fisik dia bukan idaman gue 100%. Lu jelasin fisik idaman aja ngulangin 3 kali, lu berarti orangnya cuma mikirin lu. Yakin gue. Gue suka toge bang, astaga. Tapi kulitnya putih bersih cie. Kalau bini gue, oke, udahlah, too much lah. Lu standar dan tidak bisa dibilang kecil, so-so lah kulitnya juga gitu ya, nggak putih tapi ya nggak bisa dibilang gitu. Wajahnya sih cantik ya kalau di foto. Brengsek. Nah bang, permasalahan adalah di kantor gue ada anak baru yang buset ini bang, ini idaman gue banget bang, 100% secara fisik. Lo pasti pernah juga lah meskipun udah punya istri atau belum pacar tapi suka aja ngeliat cewek cantik. Enggak sih, biasa aja gue. Tapi ini tuh beda bang, caelah nggak beda coy. Ini nggak kayak liat cewek cantik yang kita suka cuma selewat gitu aja. Ini bikin gue deg-degan mulu bang tiap ngeliat dia atau di dekat dia, apalagi ngobrol sama dia. Gue sama sekali nggak pernah ngerasain ini sebelumnya. Gue juga nggak punya track record selingkuh. Ya iyalah, udah 23 tahun anjing. Kalau diselingkuhin sering bang pas zaman pacaran. Ini pertama kali gue ngerasain ada tendensi untuk gue berselingkuh. Perasaan gue sih ke anak si baru ini berjalan 6 bulan sekarang dan belum hilang. Tapi gue juga gak pernah ngontak dia selain urusan kerjaan, dan itu pun jarang banget gue masih bertahan sejauh ini. Tapi makin hari perasaan itu rasanya makin gede bang. Kayak perasaan yang ditumpuk-tumpuk 6 bulan. Wah. Tapi ya perasaan ini tuh rasanya makin gede bang. Kayak perasaan yang ditumpuk-tumpuk 6 bulan. Kan emang 6 bulan dong. Ini gak umpama dong. Emang it is what it is. Kalau kaya tuh lo membandingkan perumpamaan benda lain gitu yang artinya setimpal dengan perasaan yang ditumpuk 6 bulan. Lo hanya menjabarkan ulang. Kenapa sih lo tanya bini lo? Lo pasti sering ngomongin hal yang berulang-ulang. Padahal lo tuh udah diomongin, tapi lo cerita kayak lo pertama kali ngomongin. Emang lo self-centris. Gua rasa sulit bang buat gue nahan ini. Sulit parah, gue hampir ngerasa ada di ujung usaha banget buat nahan ini semua. Gue pengen banget jalin hubungan sama dia, tapi meskipun udah punya istri, meskipun kami belum punya anak karena memang belum diizinkan, belum ingin di waktu dekat. Gue sadar meskipun gue suka fisik dia 100%, tapi di sifat lain belum tentu lebih baik dari istri gue sekarang. Gue belum tahu di sisi itu sepenuhnya, tapi gue udah cari info ke temen satu divisi yang gue tanya sisi buruk soal dia. Ternyata sisi buruk dia